Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, yang pertamanya nikmat keimanan dan nikmat kesehatan. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi hari ini. Kemarin sampai poin B ya, bab 2. Sekarang kita masuk pada poin C, yaitu apa? Macam-macam kejujuran. Nah, jadi kejujuran itu ada berapa macam ya? Jujur dalam niat, ada jujur dalam ucapan, ada jujur dalam perbuatan. Nah, sekarang kita sedikit menggali satu persatu. Jujur dalam niat dan kehendak. Nah, ini yang paling pertama, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur, ya tentu. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dan dalam berbuat. Nah, sedangkan orang yang sudah punya niat itu bisa kita katakan dia ikhlas, karena niat itu dari dalam hati. Jadi mereka berucap, mereka berkehendak, mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan hatinya, bukan karena dorongan orang lain, bukan karena paksaan dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan jujur dalam niat dan kehendak. Nah, terus yang kedua yaitu jujur dalam ucapan. Nah, ini yang sering kita temui di masyarakat dan banyak orang yang memaknai kejujuran dari segi ini. Padahal kejujuran itu ada 3 tadi ya. Nah, kita kupas sedikit, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi, sesuai dengan kenyataan yang ada. Ketika misalnya berita hari ini tentang COVID, jumlah kenaikan kasus sekian, nah diberitakan sekian, bukan ditambah, bukan dikurangi. Nah, ini yang namanya jujur dalam ucapan, yaitu kesesuaian antara ucapan dan realitas yang terjadi. Nah, kecuali ada kecualinya, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang, itu kita berbohong untuk mendamaikan 2 orang itu boleh. Nah, yang pasti yang paling penting dan tentunya mendamaikan itu diniati dengan baik. Jangan sampai kita salah niat. Nah, itu yang paling utama. Jadi ya, ini jujur dalam ucapan sering dimaknai kejujuran itu sering cuman dipandang dalam hal ucapan oleh sebagian masyarakat, padahal tidak ya. Tadi ada jujur dalam niat dan kehendak, nanti ada poin 3 lagi. Nah, makanya setiap orang itu, setiap hamba Allah itu berkewajiban menjaga lisannya. Bagaimana kita menjaga lisan? Yaitu berbicara jujur. Dianjurkan menghindari kata-kata yang kotor, berkata dusta, kata-kata sindiran, dan lain sebagainya. Kalau di buku ini kata-kata sindiran itu sepadan dengan kebohongan. Kecuali tadi ya pada saat-saat tertentu, yaitu demi kemaslahatan, itu boleh. Nah, dalam segi ucapan ini ya kita dituntut untuk tidak berkata kecuali yang benar. Kita benar dan jujur dalam ucapan ini ya merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dalam macam-macam kejujuran yang lainnya. Makanya saya tadi bilang sering masyarakat memaknai kejujuran itu dari segi ucapan. Kenapa? Memang yang paling tampak. Jadi kalau cahaya itu ibaratnya yang paling terang ya ucapan ini. Nah, karena kita berjanji menggunakan ucapan, berkata ya menggunakan ini ucapan. Jadi gimana lagi? Nah, pasti sering dimaknai bahwa kejujuran itu ada ucapan. Nah, ini tugas kita untuk memberikan pemahaman bahwa kejujuran itu tidak hanya dalam ranah ucapan, tapi ada kehendak, ada niat, terus ada lagi yang terakhir yaitu jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatannya itu seimbang antara lahiriah dan batiniah.
seimbang apa yang diniatkan, seimbang apa yang diucapkan dengan apa yang menjadi perbuatannya. Nah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Nah, jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas, continue, ikhlas, berkelanjutan dan ikhlas. Nah, jadi seimbang antara lahiriah dan batiniyah. Jujurnya, batinnya ingin ridho kepada Allah, ia lahirnya berbuat karena ingin mencapai ridhonya Allah. Nah, dari 3 jenis kejujuran ini merealisasikan mengaplikasikan kejujuran, baik jujur dalam hati, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan, ini membutuhkan kesungguhan. Yang paling utama ketika kita ingin berkata jujurnya yang dicatat, diingat baik-baik, yang paling utama untuk kita berkata jujur adalah kesungguhan.